Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sopir bis sekolah memperhatikan anak-anak mengolok-ngolok anak miskin. Suatu hari anak laki-laki tidak turun dari bis di pemberhentian terakhir dan alasannya mengejutkannya. Dikutip dari indonesiatoday.co.id, Justin akan naik bis pulang setiap hari sepulang sekolah dan teman-temannya sering mengolok-ngoloknya. Suatu hari pengemudi terlambat menyadari bahwa dia tidak turun di perhentian terakhir dan alasannya mengejutkannya. Pada usia 13 tahun, Justin mengalami kesulitan berteman kemanapun dia pergi. Dia dibesarkan dalam keluarga berpenghasilan rendah dan dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Karena kondisi keluarganya yang miskin, anak-anak sering mengolok-ngoloknya di sekolah. Mereka akan mengolok-ngolok pakaian lamanya dan mengolok-ngolok tas sekolahnya yang tercetak nama anak laki-laki lain di atasnya. Justin terus menyendiri selama bertahun-tahun karena bagaimana anak-anak lain memperlakukannya. Namun suatu hari dia pulang dan menangis. "Ma," panggilnya. "Aku tidak tahan lagi," katanya ketika dia sampai di rumah. "Ada apa, Justin?" Ibunya Lisa bertanya padanya sambil terisak-isak di sofa mereka. "Anak-anak di sekolah sangat kejam. Bukan salahku kalau kita tidak sekaya mereka. Kenapa mereka harus mengejekku karena tidak punya uang? Aku masih manusia, aku juga pantas dihormati," katanya. "Tolong, keluarkan aku dari tempat itu. Aku tidak tahan lagi. Tolong ibu, tolong dengarkan aku," pinta Justin. Melihat putranya sangat kesakitan, itu juga menyakiti hati Lisa. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keduanya tetap bertahan, mengerjakan banyak pekerjaan setiap hari. Lisa setuju untuk mengeluarkan Justin dari sekolah lamanya dan memindahkannya ke sekolah lain di mana dia memulai sekolah menengah pertama. Sayangnya masalahnya tidak berakhir. Suatu hari saat dia pulang ke rumah dengan naik bis sekolah, pengemudi melihat anak-anak lain mentertawakannya. "Apa yang kamu lakukan di sekolah? Kamu bahkan tidak mampu membeli pakaian sendiri. Kamu terlihat seperti akan pergi tidur dengan baju robekmu," goda teman sekelasnya. "Mungkin sebaiknya kita tidak menyumbangkan pakaian lama kita ke panti asuhan. Kita punya kotak amal sendiri di sini," yang lain menimpali. Pengemudi merasa kasihan padanya, tetapi dia tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi atau menengahi dia. Dia memilih untuk tetap netral. Dia tidak ingin diganggu olehnya, memilih hanya untuk fokus pada apa yang dia bayar untuk mengemudi. Anak-anak yang naik bis setiap hari menyukai cara seperti itu. Mereka suka bahwa dia tidak pernah mempermasalahkan apa yang mereka lakukan di bis dan mereka memperlakukannya seperti teman. Pekerjaan cari adalah rutinitas baginya sehingga dia melakukan hal yang sama setiap hari. Ketika anak-anak naik bis setiap hari, dia akan menyapa mereka dan mengingatkan mereka tentang satu kursi yang rusak di bisnya. "Jangan lupa bahwa kursi kelima rusak, lewati dan hati-hati." Namun anak-anak tidak pernah mendengarkan dan seseorang akan selalu duduk di kursi yang rusak dan jatuh. Itu adalah skenario yang sama setiap hari. Begitu dia tiba di perhentian terakhir, dia akan keluar untuk minum kopi. Perhentian terakhir ini adalah tempat Justin biasanya turun. Namun pada suatu hari pengemudi kembali ke bis dari halte kopinya 15 menit setelah memarkirnya di pinggir jalan dan melihat Justin masih di dalam. Saat dia naik bis sambil menyeruput kopinya, dia melompat saat melihat bocah itu. "Ya Tuhan, anak muda, apa yang masih kamu lakukan di sini?" Cari bertanya padanya dan Justin tetap diam, tampak sibuk dengan sesuatu. Cari mendekat dan melihat Justin sedang memperbaiki kursi yang rusak. "Mengapa kamu melakukan itu?" tanya Cari. "Apakah kamu jatuh di kursi itu hari ini?" Justin menggelengkan kepalanya. "Tidak,
Saya hanya memutuskan untuk memperbaikinya karena saya tidak ingin ada yang jatuh lagi. Jadi Anda tidak perlu mengingatkan kami setiap hari tentang itu. Lihat, saya butuh 10 menit untuk memperbaikinya. Itu pasti jauh lebih sedikit usaha daripada mengatakan jangan lupa bahwa kursi kelima rusak setiap hari. Cari terkesan dan malu karena seorang anak laki-laki harus mengambil alih pekerjaan yang diabaikannya, meskipun itu adalah tanggung jawabnya. Bagaimana Anda belajar memperbaiki hal-hal seperti itu? Dia memutuskan untuk bertanya pada Justin. Di rumah hanya ada aku dan ibuku. Aku harus belajar melakukan banyak hal untuk membantunya karena dia selalu sibuk dengan pekerjaan. Dan aku tidak ingin membebaninya dengan hal-hal sederhana seperti memperbaiki barang-barang yang rusak di rumah. Justin berbagi. Dengan itu dia diam-diam berjalan keluar pintu tanpa cari bahkan menggumamkan terima kasih yang sederhana. Saat anak-anak naik bis keesokan harinya, mereka dikejutkan oleh kesunyian Cari. Dia tidak menyebutkan ungkapannya yang biasa tentang kursi yang rusak dan anak-anak terkejut mengapa. Hai, kamu lupa memperingatkan kami tentang kursi hari ini. Salah satu dari mereka memberitahunya. Masih malu mengakui bahwa Justin yang memperbaikinya dan bukan dia. Cari hanya menundukkan kepalanya sambil menunggu semua orang tenang. Setelah beberapa saat, anak-anak mulai berteriak. Wow, Cari akhirnya memperbaiki kursinya. Kami semua tahu bahwa Anda adalah pria yang keren. Akhirnya Anda berhasil, terima kasih Cari. Mendengar ini Justin duduk dan menatap keluar jendela dengan tenang. Dia tidak mengharapkan Cari untuk mengoreksi anak-anak, tetapi dia melakukannya. Anak-anak, itu bukan aku yang melakukan, katanya, mendekati Justin. Saya sangat malu untuk mengatakan ini, tapi saya belajar pelajaran hidup yang luar biasa kemarin. Anak ini di sini, yang Anda telah mengolok-ngoloknya, dia berusaha untuk memperbaiki kursi. Terdengar helaan nafas dari dalam bis. Anak-anak tidak percaya bahwa Justin berani memperbaiki kursi rusak yang dibiarkan seperti itu selama berbulan-bulan. Anda tahu, dia jauh lebih laki-laki daripada saya. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya, yaitu mengemudi. Saya mengabaikan tanggung jawab memperbaiki kursi, berpikir bahwa saya tidak dibayar untuk itu. Sementara itu Justin di sini memutuskan untuk memperbaikinya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena dia peduli pada kalian semua. Dia tidak ingin ada yang terluka lagi, jelas Cari. Sejak saat itu anak-anak merasa tidak enak karena pernah menghakimi Justin. Mereka meminta maaf padanya dan berterima kasih padanya karena tetap baik bahkan ketika orang lain tidak baik padanya. Pada akhirnya anak-anak di bis menjadi ramah dengan Justin. Mereka bahkan membantunya dengan mengejutkannya sebuah kotak hadiah berisi barang-barang baru yang bisa dia gunakan untuk menggantikan barang-barangnya yang lama yang usang. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Penampilan bisa menipu. Justin terlihat miskin dan karena itu orang-orang mengolok-ngoloknya dan tidak mau menjadi temannya. Sementara itu anak-anak menyukai Cari karena riang, membiarkan mereka menjadi diri mereka sendiri di dalam bis. Pada akhirnya Justin yang menunjukkan kebaikan hatinya yang tulus dengan memperbaiki kursi yang rusak ketika Cari yang seharusnya bertanggung jawab tidak melakukannya. Kedewasaan tidak selalu datang seiring bertambahnya usia. Pada usia 13 tahun, Justin sudah sangat dewasa. Dia berusaha keras untuk menjadi batu karang bagi ibu tunggalnya, membantunya dengan cara apapun yang dia bisa. Dia selalu baik kepada orang lain juga, bahkan ketika mereka tidak baik padanya. Dan ketika Cari memilih untuk melihat ke arah lain ketika anak-anak mengejeknya atau ketika kursi yang rusak terus melukai anak-anak, Justin yang melangkah dan memperbaikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.